Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Juli Hastuti dari calon Guru Penggerak Angkatan 10 SMP IT Umul Kuro Depok. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ibu Anaria Eshum, dan beliau mengajar guru bahasa Indonesia di SMP IT Umul Kuro Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Bu Ana ya? Ya baik. Ya, hari ini ada percakapan praobservasi Bu Ana yang dilakukan di dalam kelas sebelum melakukan supervisi. Nah, tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran. Dan kenapa kita melakukan praobservasi ini sebagai persiapan awal agar lebih siap percaya diri sehingga bisa maksimal di pembelajaran kelas nanti. Nah, ada pun pertanyaan-pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di kelas? Ya, baik Bu Yuli. Jadi insya Allah untuk tujuan pembelajaran saya nanti di kelas setelah menyimak teks laporan hasil observasi ya melalui video yang saya tayangkan dan contoh teks ya. Jadi peserta didik dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Oke, berarti struktur ya dan struktur kebahasaan. Dan kaidah kebahasaan. Oke, baik Bu Ana. Nah, selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai, entah itu dari segi pengetahuan atau keterampilan atau yang lain? Ya. Jadi dari tujuan ini aspek yang pengembangan ya yang saya lakukan ke anak itu ada dua. Yang pertama pengetahuan. Jadi pengetahuan itu harapannya siswa bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Sedangkan untuk keterampilannya setelah anak-anak menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, kemudian anak-anak akan mempresentasikan hasil dari analisisnya di depan kelas bersama kelompoknya. Oke, baik Bu Ana. Jadi keterampilannya presentasi ya. Ya, presentasi. Mereka harus terampil berbicara. menyampaikan informasi kepada teman-temannya ya, berbicara. Oke. Nah, selanjutnya rancangan pembelajaran apa nih Bu yang akan diterapkan di kelas? Jadi insya Allah strategi pembelajaran itu saya mengambil berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Oke, baik. Nah, kalau metodenya seperti apa itu Bu? Jadi model pembelajaran ya, untuk model pembelajarannya saya menggunakan berbasis masalah atau problem based learning. Problem based learning. Oke. Lalu Bu, bagaimana dengan media pembelajaran? Ya tadi metode ya. Metode yang saya pakai itu nanti ada sesi tanya jawab, kemudian ada penugasan, kemudian ada juga diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok. Nah, untuk medianya, jadi ada beberapa media yang saya pakai ya tadi. Ada contoh teks laporan hasil observasi. Kemudian di awal pembelajaran itu saya akan berikan tes awal menggunakan quizzes. Kemudian ada LKPD, ada salin dia PowerPoint ya. Kemudian di akhir pembelajaran itu akan ada tes akhir untuk melihat sejauh apa pemahaman anak yang sudah diambil ya ketika pembelajaran. Itu saya akan memberikan tes melalui Google Form. Kemudian saya juga menggunakan laptop. Wah, persiapannya sangat matang sekali berarti ya Bu Ana ya? Insya Allah. Oke, kalau seperti itu kapan nih Bu untuk saya bisa melihat dan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa? Ya, insya Allah di hari Kamis ya. Di hari Kamis tanggal 15 itu jam pertama di 7:30 di kelas 8D. Oke, 8D ya Bu ya. Oke, jadi di kelas 8D insya Allah di hari Kamis saya akan hadir untuk melihat ya atau mensupervisi kelas di kelas 8D. Dan pastinya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Setelah itu, setelah supervisi selesai Bu Ana, saya akan melakukan percakapan terakhir yaitu pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik saya di CGP. Oke, ya. Oke, nah sebelum saya akhiri Bu Ana, kira-kira
apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi setelah kita percakapan ini ya, jadi saya semakin ini ya cari strategi gitu supaya apa yang sudah dirancang ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terutama untuk apa Strategi. pembagian waktu gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Ana Sama-sama, untuk Bu Yuli. percakapan hari ini di Praobservasi. Terima kasih sudah bersedia menyimak di percakapan kami di Praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan diangkat, kepala dikenakan. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa husnan. Rabbi zidna ilman warzuqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sama murojaah. Silakan. Ar-Rahman, ayat berapa? 30 40. 30 sampai 40. Oke, wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal anfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma syuwazum min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini Allah berikan keberkahan dan hafalan teman-teman semua Allah kuatkan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak hadirkah hari ini? Hadir semua. Oke, baiklah. Baik, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pekan lalu ya, teman-teman. Kita sudah memulai pembelajaran teks LHO. Apa yang masih diingat tentang teks LHO? Ada yang masih ingat? Ajwa? Masih ingat? Hasil pengamatan. Oke, ada lagi yang masih ingat? Apa itu teks LHO? Kalau mau dapat teks laporan hasil observasi harus melakukan apa dulu? Pengamatan. Oke, teks LHO itu karena dilakukan melalui pengamatan maka teksnya bersifat fakta. Oke, baiklah.
Oke, murojaah, cek hadiran, motivasi. Oke. Motivasinya semoga kalian tetap terus semangat karena banyak di luaran sana anak-anak seumur kalian tidak seberuntung kalian ya mendapatkan rezeki jadi bisa sekolah layak, sekolah bisa mengenyam pendidikan tinggi. Nanti kan setelah SMP kalian akan lanjut ke SMA, insya Allah ke perguruan tinggi, insya Allah ya seperti itu ya. Teruslah bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan melalui orang tua kalian, jadi kalian bisa belajar terus seperti itu ya di tempat yang nyaman. Review materi sudah tadi. Lanjut tujuan pembelajaran kita hari ini karena minggu lalu kita sudah mengawali materi dari teks LHO. Setelah menyimak nanti hari ini kita akan belajar tentang struktur ya. Jadi harapannya setelah teman-teman menyimak teks laporan hasil observasi, jadi teman-teman jadi tahu bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita laporan hasil observasi. Ini salah ini kayaknya. Salah teks. Oke. Nanti untuk penilaian, nah penilaiannya ada 3 ya. Pengetahuan, akan ada prates sebelum kita belajar. Akan dilihat dulu nih sejauh apa pemahaman teman-teman terkait struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu setelah pembelajaran ada post-test. Nah, sebelum dan setelah akan dilihat. Sebelum bagaimana, ya kan ibarat kalau teman-teman minum ya dilihat dulu nih. Sebelum gelasnya dituang air, bagaimana posisinya, setelah dituang bagaimana posisinya, seperti itu ya. Setelah belajar jadi tahu atau jadi sedikit tahu atau bagaimana. Atau lewat aja pelajarannya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, seperti itu. Kemudian keterampilan nanti akan ada presentasi dari hasil kerja kelompok teman-teman ya. Terus yang ketiga sikap, kerjasama, kemandiriannya, keaktifan di dalam kelompok, kerjasama di dalam kelompok, kemandiriannya, nanti mengerjakan post-test dan prates seperti itu. Ya, lanjut. Prates. Oke, silahkan sekarang dibuka laptopnya, dikerjakan soalnya. Ya, soalnya ada di GCR, sudah dibuka GCR-nya? Oh, laptopnya, ambillah. Oke, dikerjakan saja ya, nanti jangan dibahas, nanti kita akan bahas. Jadi nanti untuk prates sama post-test nanti bisa dibandingkan sama teman-teman. Kira-kira nilainya bagaimana? Ya. Kalau di prates saya nilainya 100, bagaimana Bu? Berarti kamu pengetahuannya sudah sangat bagus ya. Sebelum belajar aja pengetahuannya udah sangat bagus. Gitu. Harusnya setelah belajar, iya lebih bagus lagi. Ya. Sudah dibuka GCR-nya? Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan aja sebisanya, semampunya. Nggak usah cari-cari bantuan, buka-buka buku, nggak usah ya. Kerjakan aja apa adanya. Sebisa, semampunya. Oke. Ya, udah semua nih. Kita lanjut ya. Oke. Orientasi pada masalah. Jadi setelah ini teman-teman akan mengamati hasil teks laporan hasil observasi. Kemudian bertanya jawab apa topik teks tersebut, gagasan utama salah satu paragraf, apa saja strukturnya. Jadi kita cari tahu dulu ya strukturnya sebelum teman-teman kerja kelompok bersama teman-temannya untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Terus yang ketiga, mencermati struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi struktur sama kaidah kebahasaan itu ada apa aja strukturnya seperti itu ya. Kaidah kebahasaannya apa aja seperti itu ya. Nanti baru diterapkan ke teks yang akan
kerjakan bersama kelompoknya. Ini yang pekan lalu ya sudah kita bahas, teks LHO adalah teks yang menjelaskan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan, apa yang dilihat atau apa yang didengar, ini itu berupa hasil pengamatan. Jadi karena melalui hasil melihat langsung, mendengar langsung, maka teks LHO itu tadi ya disampaikan sebagai teks yang berupa fakta. Ya, nggak bisa pungkiri. Definisi umum, deskripsi bagian ini strukturnya ya. Ya, teman-teman, struktur dari teks LHO ada 3. Ada definisi umum, ya. Terus yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada deskripsi manfaat atau penutup. Ya, diingat aja dulu ya. Nanti baru kita bahas ke sini. Ini Nah, ini teks kemarin yang sudah dibahas ya, kita baca ya bersama. Ada teks yang judulnya Bus Kota. Nah, dari teks yang judulnya Bus Kota yang minggu lalu sudah Bu Ana minta baca, kalau kita analisis paragraf per paragraf dari teks tersebut, nah, maka akan terlihat nih. Tadi struktur dari teks LHO ada 3 ya. Ada 3 nih. Ada pembukaan atau definisi umum, ada isi atau deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat atau penutup. Oke. Kalau untuk definisi umum, Bu, kalau definisi kira-kira apa? Definisi intinya ya, penjelasan ya. Intinya penjelasan tentang bus kota. Jadi cara mudahnya teman-teman untuk mengetahui manakah dia yang merupakan definisi umum, ada clue-nya ya, ada kata kuncinya. Dilihat ada kata ini, adalah. Nah, jadi yang masuk ke kata-kata yang merupakan definisi ada penggunaan kata adalah. Jadi kalau sebuah paragraf yang ada kata-kata ada adalah, ada merupakan, ada iyalah, kan itu biasanya penjelasan ya, tentang penjelasan. Ada adalah, ada iyalah, ada merupakan. Nah, itu masuk ke bagian dari definisi, penjelasan tentang satu objek. Seperti itu ya. Jadi dilihat clue-nya saja. Jadi udah terlihat Bu, ini ada kata adalah, berarti dia masuk ke struktur bagian definisi. Seperti itu. Paham? Oke. Lanjut. Yang kedua ada isi deskripsi bagian. Kalau ini kan karena tentang bus ya. Kalau tergantung bendanya, objeknya. Kalau dia tentang bus, jadi yang dibahas di bus ini di sini ya, seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Ini jadi gambaran kondisi bagaimana di dalam sebuah bus. Kan kalau di dalam bus ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang main HP, ada yang sambil tidur, seperti itu ya. Jadi deskripsi kondisi yang ada di dalam bus kota. Ini dia masuknya ke dalam perincian. Kalau deskripsi, ada yang masih ingat nggak? Deskripsi itu tentang apa? Menjelaskan? Menjelaskan sesuatu secara objektif dengan detail, dengan lengkap, seolah-olah walaupun kita nggak berada di dalam bus, ya, dengan penjelasan yang terperinci, yang detail, lengkap. Nah, karena kalau teks deskripsi itu dia kan menggunakan indera ya, ada melibatkan indera, jadi seolah-olah kita bisa membayangkan sesuatu yang dijelaskan itu seolah-olah ada di depan mata kita, seperti itu ya, bisa dibayangkan, seperti itu. Ya, ini masuk ke deskripsi bagian. Kemudian untuk yang ketiga, struktur yang ketiga, ini deskripsi manfaat. Kalau di sini mungkin nggak ada manfaatnya, hanya berupa kesimpulan ya. Nah, seperti itu. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk. Ini manfaat dari tempat prioritas yang ada di dalam kendaraan umum. Di sini di dalam sebuah bus, seperti itu ya. Jadi manfaat dari posisi prioritas, tempat duduk prioritas, seperti itu. Ini sekaligus menjadi penutup dari teks yang judulnya bus kota. Bisa dipahami kalau penjelasan terkait struktur? Oke, kita lanjut ke
kaidah kebahasaan. Bentar ya, habis ini kita kerja kelompok. Kaidah kebahasaannya ada 4. Yang pertama ada verba relasional, yang kedua ada kata hubung atau konjungsi, yang ketiga ada kata istilah, yang keempat ada kalimat utama. Ada yang tahu? Verba relasional? Ada yang ingat? Ada yang udah baca? Belum. Kali sebelum pelajaran Ibu, ada yang udah baca di bukunya? Ada yang tahu? Verba relasional, contohnya. Iyalah, oke. Tadi siapa yang ngomong? Oh, Dian, ya. Cakep Dian, terima kasih Dian. Bagus ya. Ada lagi? Merupakan. Oke, Kansa sama Ajwa. Ada lagi? Ada lagi? Yaitu, oke. Terima kasih. Ajwa apa sih Haira? Oke. Ajwa lagi. Kai. Oke. Lanjut ya ke kata hubung. Kata hubung ada yang tahu nggak? Kata hubung itu apa? Dan itu contohnya ya. Atau. Apa lagi? Sepertinya enggak. Bagaikan. Apa lagi? Apa? Akhirnya. Antara bukan. Oke, kata hubung ini kata yang digunakan untuk menghubungkan ya, untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oke, ini kata hubung. Kemudian ada kata istilah. Biasanya kalau di buku-buku kalian ya, nih ada kata-kata yang mungkin banyak orang yang belum paham artinya. Nah, kalau di buku paket kita ini alhamdulillah ada nih ya. Bahasan tentang kata istilah. Nah, ini di buku paket kita ada contohnya glosarium. Ini untuk memberikan arti untuk kata-kata yang dianggap kata-kata yang agak susah. Itu kata-kata istilah ya. Dibahas di sini karena kan belum tentu semua orang tahu apa itu kata istilah. Apa itu kata-kata yang agak sukar seperti itu ya. Jadi dibahas di bagian belakang buku. Itu kata-kata istilah. Nah, terus kemudian kalimat utama. Kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya ada berapa kalimat utama? Ada 1 kalimat utama. Terima kasih, Kai, cakep. Ya, jadi kalimat utama ada 1 di dalam setiap paragraf. Setelah ini apa? Oke. Coba Bu Ana kembali dulu ke sini ya sebentar ya, sebelum ke kerja kelompok. Nggak usah deh. Dah, sekarang kita kerja kelompok. Aduh, udah dibagikan ya. Kemarin Bu Ana sudah bagi dalam kelompok, 1 kelompok 4-5 peserta. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. LKPD sudah Bu Ana kirimkan ke GCR. Silahkan dibuka LKPD-nya. Kemudian dikerjakan. Ya, di LKPD ini yang sudah Bu Ana kirimkan ke GCR itu ada 1 teks masing-masing kelompok, ada 1 teks LHO. Silahkan kalian merundingkan di kelompoknya mana strukturnya, mana kaidah kebahasaannya. Struktur kan tadi ada berapa struktur? Ada 3 ya. Mana yang definisi umum, mana yang deskripsi bagian, mana yang deskripsi manfaat atau penutup. Kemudian kaidah kebahasaannya mana yang verba relasional, mana yang ada konjungsi-konjungsinya, ya seperti itu ya. Silahkan dikerjakan. Bu Ana kasih waktu berapa ya? 5 menit cukup? Silahkan dikerjakan dulu. Setelah itu yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk presentasi. Ya, yang ada kendala boleh bertanya. Oke, silahkan. Udah dibuka? Oke. Ya, nanti presentasi ya, yang udah ya. Mana? Tugasnya mana? Udah dikerjakan belum?
Oh, di laptop siapa? Naura? Mana Nauranya? Ini di laptopnya si ini ada? Ada yang sudah siap untuk presentasi? Perwakilan aja ya, 3 kelompok kali ya? Tiga kelompok. Ya, kelompok yang mau maju. Siapa? Silakan. Silakan dibawa laptopnya ke depan. Ada yang mau maju? Kelompok siapa? Dian? Ya, silakan. Kelompok yang lain tolong diamati ya, kira-kira hasil kerja temannya betul atau tidak. Nanti Bu Ana akan minta penilaiannya. Teks kuliahnya beda-beda kan ya? Iya. Sebutin aja teksnya judulnya apa. Sebutin aja. Teksnya judulnya ini, itu. Judul teksnya. SAR. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 bakal mempresentasikan hasil tes LHK tentang paksa. Pertama ada struktur tes. Itu pertama dia tuliskan. Paksa adalah tempat penunjuk kembali dan kedua melakukan dua kebutuhan data. Terus ilmu ekonomi, pasar berkaitan kegiatan. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi jual beli. Para konsumen datang ke pasar menggunakan data membawa uang.
Ada yang mau bertanya? Ya, presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompoknya Ajwa. Oke. Mau maju? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Pak Budi jam berapa? Jam berapa? Ya udah berarti ini 2 aja. Uci. Dari pesisir Samudra Hindia yang sekarang sudah saatnya jam It's time to begin the fifth lesson. Sekian, ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, tidak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Lipa dan kawan-kawan. Ya, 2 kelompok aja ya dibatasi ya. Oke. Kita evaluasi karena mau pergantian mapel ya. Ya, kira-kira teman-teman dari pelajaran tadi ya, struktur, memahami struktur dan kaidah kebahasaan, ada kendala tidak ya? Kendalanya di mana? Ada kendala? Tidak ada? Kendalanya? Bu, misalnya harus baca teks terlalu panjang, susah nyari mana yang termasuk
definisi umum, definisi bagian. Ada kendala? Nggak ada. Oke, baiklah. Untuk refleksi nanti akan Bu Ana kirimkan, post-testnya juga Bu Ana sudah kirimkan ke Google Classroom. Nanti dicek aja ya, dikerjakan sendiri. Oke, bagaimana penilaiannya untuk pembelajaran kita hari ini? Angkat jempolnya kalau memang dirasa seru. Oke, ya. Oke, terima kasih. Baik, kita akhiri ya sesi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan. Oke, semoga materinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Berarti kita kalau mau mengungkapkan sesuatu harus sesuai dengan faktanya. Ya, seperti itu ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Yulia Hastuti dari calon guru penggerak angkatan 10 SMP IT Umul Qura Depok. Saat ini saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Ana Ria Eshum selaku pengajar Bahasa Indonesia di kelas 8. Dan juga saya ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Nopi Melani, dan beliau adalah pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana dan Pak Nopi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nah Bu Ana, di sesi ini saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pada saat itu ya jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, adapun untuk pertanyaan pertama Bu Ana, mohon maaf sebelum ke pertanyaan, ini kan tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, perasaan Ibu selama berjalannya observasi di kelas bagaimana Bu? Perasaan. Ya, kemarin itu agak agak khawatir ya, karena memang kemarin persiapannya kurang maksimal, saya rasa ya. Dari awal itu kan karena kemarin tuh saya harus mengatur posisi duduk dan lain-lain. Akhirnya kemarin kita mulainya juga agak telat ya. Nah, saya di awal itu belum menginfokan ke anak gitu terkait pembelajaran saya yang ada observasinya seperti itu. Jadi kan makanya udah di akhir itu udah terlihat anak-anak udah gelisah karena kan setelah saya kan ada pelajaran lain seperti itu. Itu salahnya di saya seperti itu. Oke, ya tidak apa-apa Bu Ana. Saya lihat di pembelajaran kelas juga dengan yang tadi Bu Ana sampaikan ada kekurangannya, tapi saya lihat semuanya anak-anak antusias di kelas gitu. Iya, selanjutnya Bu Ana bisa ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas seperti apa? Ya, jadi Area pengembangan. kemarin itu saya memberikan pemantik ya di awal. Habis itu anak-anak saya minta untuk mengamati teks yang saya tampilkan di layar. Kemudian anak-anak dibentuk dalam bentuk kelompok, kerjasama di kelompok, kemudian presentasi seperti itu. Jadi harapannya anak-anak bisa menguasai memahami struktur dan kaidah kebahasaan dari teks yang sedang saya jelaskan saat itu. Oke. Jadi untuk strateginya itu apa aja tuh Bu Ana? Kemarin itu ada diskusi ya. Diskusi terus anak-anak itu saya kelompokkan dengan beragam gaya belajar seperti itu. Nah, mengenai tadi ada gaya belajar, kelompok, bisa ini Bu Ana langkah-langkah atau tahapan seperti apa pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Nah, kalau kemarin itu kan ada
saya berikan contoh dari teks. Mm-mm. Nah, kemudian dari contoh itu saya mulai menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, kemudian anak-anak berkelompok menganalisis dari Analisis. teks tersebut yang saya berikan di kelompoknya. Nah, jadi dengan beragam gaya belajar anak, mereka menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan seperti itu. Kemudian setelah itu baru mereka presentasi. Oh, oke. Ya, terima kasih Bu Ana. Untuk selanjutnya, sejauh mana nih Bu untuk area pengembangan? Apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau memang tidak sesuai dengan perencanaan? Nah, alhamdulillah sih dari hasil anak-anak ya, hasil diskusi anak-anak itu alhamdulillah itu sesuai dengan perencanaan. Memang ada yang masih belum paham gitu ya, tapi Oke. itu hanya sedikit menurut saya. Nah, tadi Bu Ana mengatakan ada siswa yang ada beberapa yang belum paham. Nah, kira-kira belum pahamnya kenapa nih Bu? Hal itu bisa terjadi? Nah, karena kemarin saya melihat rata-rata anak yang belum paham itu memang antusias atau untuk pelajaran bahasa ini memang kurang minat ya. Nah, seperti itu, baca itu males gitu itu. Oke. Nah, terkait siswa yang kurang minat di bahasa, apa rencana tindak lanjut Bu Ana untuk ya dominan anak-anak itu sesuai dengan tujuan pembelajaran? Tindak lanjutnya seperti apa Bu Ana? Nah, paling ya itu ya, pembelajaran bahasa yang agak monoton menurut anak-anak itu dihadirkan ya, awal tuh seperti pemberian video ya, jadi nggak terus-terusan hanya berpaku ke teks baca gitu. Jadi ya lewat video, lewat ada gallery walk gitu. Jadi mereka kerja sama teman-temannya gitu, saling menunjang seperti itu ya. Jadi kalau yang tadinya kurang semangat, insya Allah sama teman-temannya jadi bisa kebawa semangat seperti itu. Oke. Ya, mudah-mudahan rencana selanjutnya dengan evaluasi tadi ya untuk Ibu bilang katanya mau dibuat lebih menarik, ada mau nonton video gitu kan. Nah, kira-kira kapan Ibu untuk Ibu melakukan perubahan rencana untuk memperbaiki ini? Di sesi berikutnya ya kan, Ya, ini sesi kan saya berikutnya. teksnya udah habis ya, udah selesai gitu. Teks yang laporan hasil observasi. Ini saya mulai untuk teks yang baru nih, yang iklan. Kemarin saya udah terapkan ya. Jadi langsung saya putarkan video-video di awal tuh, pemantiknya seperti itu biar lebih menarik ya. Nggak hanya berupa teks aja gitu. Oke. Jadi dikombinasi begitu. Dikombinasi ya. Berarti untuk perencanaan selanjutnya berarti Ibu rencana untuk nanti ketika bab baru gitu ya, evaluasi diri pembelajaran sebelumnya. Oke Bu Ana, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tunggu nanti mungkin saja saya bisa menengok ke kelas pembelajaran Bu Ana seperti apa, apakah nanti kita ngobrol kembali gitu ya, tindak lanjutnya apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Ya, oke Bu Ana, untuk hasil pengamatan saya di kelas, di pembelajaran, ini ada aspek dan strategi pengembangan yang sudah saya rangkum. Pengetahuan tentang laporan hasil observasi dan kebasahan, alhamdulillah sudah ada ya Bu, sudah disampaikan di kelas beserta strukturnya. Ini sudah sesuai dengan tujuan Ibu, tujuan pembelajaran. Kemudian ketika pra-observasi, Ibu mengatakan pembelajaran ini bersifat berdiferensiasi. Ya, alhamdulillah dalam bentuk penugasannya ya Bu ya. Penugasannya, kemudian ada sosial emosionalnya melalui afirmasi ketika di pendahuluan gitu. Dan ini juga alhamdulillah ada, kemudian model PBL-nya ada, media pembelajarannya juga ada. Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, ini ada lembar rencana pengembangan diri. Tadi Bu Ana menyebutkan ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, tujuan yang hendak Ibu capai dari pengetahuan apa nih Bu Ana? Dari pengetahuan harapannya ya anak-anak tuh bisa memahami struktur dan kaidah kebahasaan. Oke. Nah, lalu ukuran keberhasilannya seperti apa Nah, Bu kalau Ana? pengetahuan itu dibuktikan dari hasil tes ya. Hasil tesnya. Oke.
Nah, pendukungnya seperti apa Bu Duana? Ada video, Mm-mm. buku, sama teks ya. Teksnya, teks observasi ya. Iya. Observasi. Nah, selanjutnya pengembangan kedua tadi disebutkan keterampilan. Tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan keterampilan apa? Nah, Bu Ana? yang pertama itu Mm-mm. anak-anak bisa kalau untuk teks LHO itu mereka bisa menulis. Mm-mm. Nah, menulis teks laporan hasil observasi, Mm-mm. kemudian mempresentasikan ya. Oke, jadi ada literasi di bagian menulis dan lisannya ya Iya. melalui presentasi. Lalu Bu Ana untuk ukuran keberhasilannya seperti apa? Nah, jadi dilihat dari tulisannya ya. Mm-mm. Apakah sudah sesuai dengan struktur, dengan kaidah kebahasaannya gitu. Terus kalau untuk presentasi percaya dirinya gitu, fokusnya seperti itu. Nah, untuk media pendukungnya Bu Ana mengenai pengembangan keterampilan itu seperti apa Ya Bu ini Ana? bisa menggunakan buku. Mhm. Nah, contoh-contoh ya yang ada di buku, terus video juga. Mhm. Video tentang teks laporan hasil observasi seperti itu. Oke. Teks LHO. Nah, waktunya sama ya Bu Ana ya berarti ya? Sama. Bulan ini di minggu ketiga. Ya. Oke, terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Ya, untuk selanjutnya Bu Ana kita akan melakukan mungkin di pertemuan selanjutnya saya bisa menengok ya di kelas apakah sudah sesuai dengan evaluasi hari ini atau belum, seperti itu. Oke, pemirsa, demikian percakapan pasca observasi. Semoga di video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Nah.